Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rancangan antarmuka sistem login penduduk menggunakan metode User Centered Design atau UCD untuk mata kuliah sistem interaksi. Perkenalkan, nama saya Atifah Dian Kalista. Saya Hafiz Pramana Hidayat. Saya Clara Monika. Saya Chelsea Etri. Mungkin langsung aja kita masuk ke materinya. Pendahuluannya itu adalah pemerintah daerah memerlukan sistem login untuk aplikasi input biodata penduduk. Sistem ini harus dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia dan tingkat literasi digital, mulai dari generasi muda hingga lansia. Tantangan utamanya itu membuat sistem yang mudah digunakan dan cepat diakses, namun tetap aman. Oleh karena itu, kita gunakan user-centered design untuk mencari pendekatan perancangan yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Manfaat dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini sendiri diharapkan bisa memberikan rancangan login sesuai kebutuhan masyarakat, serta menjadi acuan bagi pengembangan aplikasi pada pemerintahan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hafiz. Oke. Sebelumnya. Oke, mungkin langsung ke User Centered Design atau UCD. UCD, di mana ini merupakan pendekatan desain yang berfokus pada pengguna sebagai pusatnya, dengan tahapan utama berupa user research atau identifikasi karakteristik serta kebutuhan pengguna, lalu requirement definition atau rumusan kebutuhan dari sistemnya, lalu yang ketiga conceptual design atau rancangan dari prototype atau wireframe awal, dengan tujuan membuat sistem yang lebih mudah digunakan, efisien, dan sesuai ekspektasi dari penggunanya. Selanjutnya, next lagi. Nah, selanjutnya analisis dari penggunanya. Di sini kami menggunakan 3 metode, yang pertama wawancara, kuesioner, dan observasi. Dari 3 metode tersebut menghasilkan 3 temuan, yaitu yang pertama, mayoritas penduduk memakai handphone Android, lalu literasi digital yang beragam, yang dimana anak muda menganggap sistem yang kami buat ini mudah, dan orang tua menganggap sistem ini sulit gitu. Dengan kendala umumnya berupa lupa password dan tampilan yang rumit. Dari 3 temuan tersebut, kita menarik kesimpulan bahwa kebutuhan utama dari sistem ini yaitu login yang mudah serta aman menggunakan NIK dan OTP by SMS maupun WhatsApp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea. Selanjutnya ada implementasi sistem. Nah, di use case-nya itu sendiri kita memakai 2 user, yaitu kita memakai 2 aktor, yaitu user dan juga admin. Nah, di sini user dan admin itu bisa login, tapi sebelum login dia harus register terlebih dahulu. Untuk user bisa melakukan lupa kata sandi. Untuk diagram login, user memilih menu masuk, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, user mengisi form dan menekan menu masuk. Untuk diagram daftar, user memilih menu buat akun dan sistem menampilkan halaman buat akun. Lalu user mengisi form dan menampilkan halaman verifikasi akun. Selanjutnya user mengisi form verifikasi dan sistem akan menampilkan akun berhasil dibuat. Selanjutnya itu ada diagram lupa kata sandi. Di sini user memilih menu lupa kata sandi, lalu sistem menampilkan halaman untuk membuat kata sandi baru. User bisa mengisi form dan halaman sistem menampilkan sandi berhasil diubah. Ini adalah implementasi wireframe-nya, akan dijelaskan oleh Clara. Nah, jadi dari use case dan diagram activity tadi, kami buat menjadi wireframe. Jadi wireframe ini kami gunakan untuk memvisualisasikan bagaimana produk yang akan kami buat dalam bentuk sketsa layout dasar. Jadi tim kami memiliki pandangan. Mungkin langsung aja dari wireframe ini kami buat menjadi implementasi desainnya berupa prototyping dengan bentuk high fidelity. Jadi langsung aja kita ke demo prototyping kami di Figma. Baik, jadi ini adalah tampilan dari prototyping desain kami. Jadi pertama, pengguna akan disambut dengan halaman selamat datang, di mana pengguna akan diminta untuk membuat akun atau masuk. Jika pengguna belum membuat akun, mereka akan buat akun terlebih dahulu. Klik buat akun.
Kemudian di sini pengguna akan diminta memasukkan NIK, nomor HP, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi, dan menyetujui dengan kebijakan privasinya. Klik aja langsung. Kemudian pengguna bisa klik daftar. Nanti sistem akan mengirimkan kode OTP, di mana akan dikirimkan melalui via SMS ataupun WhatsApp. Pengguna bisa memasukkan kode OTP, lalu klik kirim. Nanti setelah klik kirim, pengguna berhasil membuat akunnya. Kemudian mari kita coba lanjutin aja. Kita coba jika pengguna sudah membuat akun. Mereka bisa langsung klik masuk. Nah, untuk jika pengguna sudah membuat akun, untuk tampilan login akunnya cukup memasukkan dengan nick dan kata sandi. Nah, klik masuk. Nah, dengan seperti ini akun berhasil dibuat. Lalu sekarang mari kita coba jika case pengguna lupa sandi. Kita klik masuk. Mungkin kita coba yang night mode. Nah, jadi kita klik masuk. Kemudian klik lupa kata sandi, seandainya pengguna lupa kata sandi. Nah, jadi di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor HP. Lalu dia bisa mengirim kode. Nanti kode OTP akan dikirimkan ke pengguna melalui via SMS ataupun WhatsApp. Kemudian lanjut, pengguna bisa mengirimkan kode OTP-nya. Kemudian di sini pengguna bisa membuat kata sandi baru dan mengkonfirmasi kata sandi baru. Dan setelah pengguna memasukkan kata sandi, dia bisa perbarui kata sandi. Jadi setelah pengguna berhasil mengganti kata sandi, mereka akan diarahkan ke halaman masuk awal. Kembali masuk. Dan mereka bisa mulai memasukkan nick dan kata sandi yang sudah baru tadi. Jadi seperti itu telah tampilannya. Mungkin lanjut kita ke evaluate dan tes desain di slide presentasi kami. Nah, jadi setelah kami lakukan demo desain tadi, kami ujikan ke responden, di mana nanti respondennya akan mengevaluasi sistem dengan mengisi G-form ini. Nah, jadi untuk hasil evaluasi dan testingnya, responden kami itu tuh berasal dari 26 orang dengan mayoritas usia muda di bawah 35 tahun. Dengan 90% memakai smartphone. Maka oleh karena itu, desain yang kami buat menggunakan tampilan Android, bukan berupa web atau dari laptop, agar mudah juga dipakainya. Kemudian dari hasil uji, tampilan itu mudah digunakan. Untuk pengguna lansia itu masih sedikit kesulitan. Kemudian teks dan tombol dinilai jelas, proses login cepat, dan mayoritas menilai sangat cepat. Dan untuk OTP dan password itu sudah cukup bagus, tapi mungkin perlu edukasi untuk sebagian kecil seperti lansia yang masih kurang tahu mengenai apa itu OTP. Kemudian kesimpulannya, sistem yang kami buat ini sudah mudah, cepat, dan aman, tapi mungkin perlu perbaikan untuk panduan visualnya. Kemudian lanjut, kesimpulannya dari sistem yang kami buat ini, dalam menerapkan metode UCD, penelitian ini berhasil memahami kebutuhan masyarakat terhadap sistem login. Jadi, berfokus pada kemudahan, aksesibilitas, dan keamanan, dengan hasil rancangan berupa wireframe dan desain Figma yang menunjukkan antarmuka yang sederhana dan ramah bagi pengguna dari berbagai kalangan usia. Kemudian saran dari kami, bisa lakukan uji coba langsung ke penduduk untuk evaluasi lebih lanjut, integrasikan dengan identitas digital nasional, kemudian tambahkan fitur aksesibilitas, misalnya ukuran teks besar dan panduan visual untuk usia ataupun untuk bagi penyandang disabilitas. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.